Tuhan, so record Kang. Anjir. Ayo. So full apa itu? Full screen itu. Sudah, sama mulai. Mulai Jo. Tunggu, kita mau tertawa. Oke, baiklah. Di video kali ini saya dan kelompok saya yang beranggotakan Medicine Mangantara, Cecilia Pangau saya sendiri dan juga Fitra Rabah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu yang pertama, transformasi Fourier adalah subpokok bahasan dalam mata kuliah yang sering dipelajari di Fakultas MIPA maupun Fakultas Teknik. Di Fakultas Ilmu Komputer, transformasi ini diterapkan pada materi pengolahan citra. Aplikasi yang memanfaatkan transformasi Fourier yaitu pengolahan sinyal digital dan pengolahan citra digital. Sebagai aplikasi transformasi Fourier dalam pengolahan citra digital, sebuah citra memegang peranan sangat penting sebagai bentuk informasi visual. Citra mempunyai karakteristik yang kaya dengan informasi. Definisi citra atau image menurut kamus Webster adalah suatu representasi, kemiripan atau imitasi dari suatu objek atau benda. Secara harafiah, citra adalah gambar pada bidang dua dimensi, yaitu atau dwimatra. Ditinjau dari sudut pandang matematis, merupakan fungsi menerus, yaitu kontinu, dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Citra yang terlihat merupakan cahaya yang direfleksikan dari objek, sumber cahaya menerangi objek, objek memantulkan kembali sebagian dari bekas cahaya tersebut, dan pantulan cahaya ditangkap oleh alat-alat optik, misalnya mata manusia, kamera, scanner, sensor satelit, dan sebagainya, sehingga bayangan objek yang disebut citra tersebut terekam. Nah, di sini ada transformasi Fourier, yaitu transformasi Fourier 2D. Transformasi Fourier 2D dari suatu fungsi f dalam kurung x dan y didefinisikan sebagai berikut, bisa dilihat di sini. Dan ada juga inverse dari transformasi. Selanjutnya ada discrete Fourier transform atau DFT 1D. Transformasi Fourier bersifat kontinu, oleh karena itu sulit untuk dilakukan komputasi karena ada operasi integral dan sifat kontinu itu sendiri. Untuk kebutuhan pengolahan citra, fungsi yang akan ditransformasi haruslah fungsi diskrit. Transformasi Fourier diskrit atau disebut dengan discrete Fourier transform adalah transformasi Fourier yang dikenakan pada fungsi diskrit dan hasil transformasinya juga merupakan fungsi diskrit. DFT 1D didefinisikan sebagai bisa dilihat pada layar di sini. Dan untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya, inverse dari transformasi tersebut bisa dilihat di layar. Oke, lanjut.
Transformasi Fourier untuk peningkatan kualitas citra. Karena citra digital merupakan besaran diskrit 2 dimensi, maka untuk analisis citra hanya dibutuhkan transformasi Fourier diskrit 2D. Untuk menganalisis citra pada domain frekuensi, hasil transformasi Fourier dapat ditampilkan sebagai citra, di mana intensitasnya sebanding dengan besarnya F dalam kurung UV atau spektrum Fourier. Kemudian ideal low pass filter adalah filter yang menghilangkan semua komponen frekuensi tinggi dari transformasi Fourier pada jarak yang lebih besar daripada jarak spesifik dari pusat transformasi. Filter semacam ini dinamakan ideal low pass filter. Kemudian Butterworth low pass filter. Fungsi dari Butterworth low pass filter dengan order n dan dengan kutub frekuensi pada jarak d dan titik asal adalah, saya lihat di layar. Kemudian Gaussian low pass filter. Untuk fungsi ini dinyatakan oleh persamaan berikut, di mana D adalah cutoff frekuensi bila D dalam kurung UV sama dengan D, filter akan turun hingga 0,607 dari nilai maksimumnya. Aplikasi yang menerapkan low pass filtering diantaranya adalah pengenalan karakter, printing and publishing industry, and processing satellite and aerial image. Low pass filtering juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki citra agar lebih indah dipandang, misalnya pada citra wajah seseorang, cacat atau kelemahan pada wajahnya dapat ditutupi dengan cara di-blur atau disamarkan. Low pass filtering membantu memudahkan analisa dengan merata-rata fitur, yang penting agar jumlah fitur yang perlu diperhatikan menjadi lebih kecil. Kemudian hasil dan pembahasan visualisasi transformasi Fourier untuk jari-jari. Dilakukan uji coba untuk citra digital dengan jari-jari 50, 40, 30, 20, dan 10. Dengan salah satu low pass filter dan salah satu high pass filter. Low pass filter terdiri dari ideal low pass filter, Butterworth low pass filter, dan Gaussian low pass filter. Sedangkan high pass filter terdiri dari ideal high pass filter, Butterworth high pass filter, Gaussian high pass filter. Citra yang diuji cobakan adalah citra Celsi JPG. Hasil dari percobaan ini bisa dilihat di dalam ringkasan hasil akhir dari semua percobaan. Citra Celsi JPG dengan ideal low pass filter. Next. Kemudian kesimpulan. Yang pertama, transformasi Fourier adalah transformasi yang mengubah dari domain spasial ke domain frekuensi. Yang kedua, peningkatan kualitas citra adalah suatu proses untuk mengubah citra menjadi citra baru sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan melalui berbagai cara. Yang ketiga, transformasi Fourier dapat memproses citra dalam domain frekuensi. Hasil transformasi Fourier, filter ideal Butterworth filter, Gaussian filter, baik low pass filter maupun high pass filter. Kemudian yang keempat, dengan transformasi Fourier pada low pass filter, jika jari-jari pada filter semakin besar, maka frekuensi rendah yang diloloskan semakin banyak, sehingga menghasilkan citra hasil yang hampir mendekati citra asli. Sebaliknya, jika pada low pass filter jari-jari pada filter semakin kecil, maka frekuensi rendah yang diloloskan semakin sedikit, sehingga
menghasilkan citra hasil yang blur atau menjadi tidak jelas dan berbeda dengan citra asli. Sekian hasil dari presentasi kami. Terima kasih.